Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yainuri saking Jatirjo Suro. Alhamdulillah Gus, Sirul Asrul sampun berjalan. Ing mriku wonten dalam perjalanan kula ditemokake begitu kangen kalih Gusti Allah. Ing mriku kula berjalannya waktu wonten enten manah niku blong kosong, mboten begitu nikmat. Laku kula niku sampun leres napa dereng ingkang kula tangletaken pripun carane panggih rasa malih niku ingkang kados niku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kami sudah netepi dzikir pangrasa, beberapa pengalaman dalam ritual jenengan yang sudah diceritakan tadi, pertanyaannya sudah benar atau belum? Jikalau itu benar, bagaimana caranya itu akan datang lagi? Tadi sudah saya katakan, rasa ini akan benar manakala di dalam hati jenengan rasane Allah, aku Allahnya. Otomatis itu ada beberapa proses. Proses pertama, jenengan punya rasa bahwasanya Anda bisanya gerak itu sebab digerakkan oleh Allah. Ini prosesnya. Ada keterlibatan Allah terhadap diri jenengan. Asalnya enggak ada. Rasa sing muncul dalam hati jenengan iki enggak ada keterlibatan Allah. Justru kita makhluk yang melakukan saja. Ini kan golongan ampak, golongan orang umum seperti ini. Golongan di mana di dalam hati itu banyak rasa, banyak iman yang belontang-belontang, mau macam-macam. Rukunnya ada 5. Pertama, amantu billah wa malaikah. Jadi makhluk kabeh. Nama Allah itu makhluk, malaikat makhluk. Nggak bisa kita itu bisa tembus terhadap urip karena nggak ada rasa yang benar masuk di situ. Kita ngalami semuanya ini prosesnya. Lah setelah tinggalkan takholi, ini namanya takholi, menuju takhali, proses penghilangkan rasa kalau kita yang bisa melakukan. Akhirnya kita dihadapkan rasa di mana kita bisa bergerak, kita bisa melihat, mendengar dan lain sebagainya, dikarenakan melibatkan Allahnya. Akhirnya rumusnya kita bisa mendengar karena didengarkan Allah, kita bisa melihat karena dilihatkan Allah, kita bergerak karena digerakkan oleh Allah. Tadi keterlibatan Allah ada di situ. Cuman rasa yang seperti ini belum murni. Lah, untuk selanjutnya untuk bisa mencapai rasa yang murni dalam hati sampan sudah tidak merasa makhluknya yang bergerak, berarti gerakku Allah. Umpama diterjemahkan ya. Tadi kari ingsun Allah, ingsun urip. Begitu. Ini murni sudah. Ada dalil, ada hujah, banyak Quran yang menyatakan bahwasanya Allah tidak butuh bantuan terhadap siapapun dan apapun olehnya. Allah melakukan semua kekuasaan di dunia ini. Malaikat njabut nyawa ora butuh Gusti Allah bantuan, dicabut dhewe. Lah niku kok ada muncul malaikat Isra? Itu lah pandangan syariat.
Sehingga Israel sebagai rasul utusannya Allah untuk menjalankan tugas. Tapi coba sampean terobos jerone malaikat itu sopo asli nih. Nah gitulah. Ini golongan yang rasanya itu sudah murni, baru akan bisa. Inilah yang dimaksud Allah mayyasha, hamba yang dikehendaki. Berarti untuk mencapai di situ hanyalah hamba yang Allah kehendaki. Siapa hamba yang Allah kehendaki? Itulah hamba yang selalu netepi zikir rasa di dalam diri sampean. Jikalau pada saat itu keakuan jenengan sebagai makhluk itu sudah tiada, maka kemurnian rasa sudah benar. Terus bagaimana untuk memunculkan? Gampang nek wis ana kudu. Sing wangel itu kan belum ada di situ. Masih giring, masih memproses. Kalau sudah aku Allah betul-betul muncul di dalam hati jenengan, segala tumindak aktivitas apapun mesti jenengan akan mendapatkan rasa yang jenengan maksud tadi. Ingat, syarat cuman luru untuk merasakan hal yang seperti itu. Pertama, terus meneruslah kau fal ya'mal amalan sholihan, ya tak? Gak ngaku-ngaku makhluki wujud. Nomor loro wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan pernah di dalam hatimu itu ada selain ingsun Allah. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Dalam hatimu jangan ada selain aku. Ini caranya. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang iman, setelah kita mendapatkan pengetahuan ini, ilmu pengetahuan tentang tauhid, kemudian sudah berlaku fal amalan sholihah, ternyata bisa ditarik kesimpulan bahwa iman yang sempurna tidak hanya tasdik bil qalbi, ikrar bil lisan, atau amalan bil arkan. Harus mampu sampai makom ruqyatullah, artinya menyaksikan Allah. Jadi ibadah yang tidak menyaksikan Allah adalah ibadah sia-sia dan hampa. Nanti ini mohon dijabarkan lagi. Kemudian terkait dengan kasaf, ada makalah mampu memandang Allah sebelum kejadian, pada saat kejadian, yang meliputi kejadian tersebut, dan sesudah kejadian. Ini kalau apakah bisa dikatakan kasaf? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Pak, semua itu ada prosesnya ya. Tidak ujuk-ujuk langsung bisa pada titik yang dimaksud. Dalam istilah akal, Bapak Ibu ingin makan itu aja ada prosesnya. Kita nanam padi, prosesnya nanti kalau sudah berbuah kita panen tunai apa diunduh ya Pak, dipanen, bahasa Indonesia ini panen ngoten ya, menuai. Gak cukup di situ, proses diseleb, proses dibususi, terus kita masak. Tidak ubahnya kita untuk sampai pada puncak ma'rifat juga begitu. Ada prosesnya itu. Gak cukup kita itu secara lisan ngucap, berikrar secara bilisan, artinya kita nggak cukup Pak, ning syariat ditok nggak cukup, amin. Jangan, harus amin terus no. Kita nggak cukup untuk hanya beriman aja, nggak cukup, harus kita buktikan.
supaya wujud nyatane rasa iku betul-betul terjadi yang dimaksud ihsan makom makrifat, wajib jenengan kalih kula niki tapa brata atau uzlah. Sandingane uzlah tidak ada lagi netepi zikir, hanya itu. Makanya mengapa harus ada ilmu, mengapa harus ada laku, mengapa laku itu harus terus menerus, dikron kathiron, mengapa harus pun sampai tinggali nangone surat Al-Ahzab ayat 21. Ini yang diteladankan Rasulullah. Pertama, di dalam hati ada satu keinginan untuk bertemu Allah. Hati yang ada keinginan bertemu Allah rindu dikarenakan jenengan iku sudah netepi ilmu, sudah mendapatkan hidayah ilmu, yang ilmu itu untuk nyandingin jenengan amal yang baik, laku yang benar. Ngajiku penting, tolab iku penting sebagai dasar awal untuk sebuah kepahaman dalam rangka ibadah yang benar, laku yang benar. Setelah itu kita dapatkan, maka pasti dalam hati sampean akan muncul rasa rindu, keinginan berjumpa Allah. Yang disebut uswatun hasanah itu liman kana yarjullaha, ada keinginan untuk bertemu Allah. Di mana? Wal yaumal akhirah, di alam akhirat ini. Ad-dunya mazra'atul akhirah, kata Rasul. Dunia ini adalah sebetulnya adalah tanduran akhirat. Lah iki sing wis ketok akhirate baru bisa. Kalau enggak tahu ya enggak bisa. Sedangkan alam akhirat itu alam kahanani Allah, hanya orang-orang yang sudah netepi rasalah yang akan tahu. Selain itu enggak ada keinginan orang itu ingin berjumpa Allah, enggak ada, Pak. Karena rumus di dalam syariat itu berjumpa pada Allah setelah kematian. Pahamannya mati syariat ini. Mendem gadung aku nek arani. Tahu mendem gadung amen? Dan keadaan ini siapapun kita pernah ngalami. Enggak paham tentang ayat wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, enggak paham ini tentang alam barzah itu apa, enggak paham. Padahal alam barzah sudah di dunia ini. Lah itu hati sampean dikubur dengan isin dunya, itu barzah sudah. Kapan lepasnya, keluarnya? Ya kalau dihancurkan dunianya dalam hati. Jadi itu Pak ya, golongan-golongan yang Allah kehendaki, golongan-golongan yang mengikuti teladannya Rasulullah tadi untuk mencapai makom yang tertentu, makom tujuan akhir yaitu ma'rifatullah, harus seperti itu. Kalau sudah masuk di dalam alam akhirat, modal kita wa dzakarallaha katsiran. Loh, kamu jangan sampai mbaeno dengan zikir. Zikir yang dimaksud adalah kesadaran kalau ini bukan wujud jenengan, bukan wujud makhluk. Artinya sadarlah segala hal apa perilaku itu perilakunya Allah, bukan perilakunya makhluk. Ini kalau makhluknya wis gak ono baru sadar. Yes. Yang kedua, memandang Allah sebelum, sedang, sesudah. Ini hanya golongan musyahadatul baqa, Pak.
Yang Allah kehendaki akan terjadi seperti ini. Dan untuk sampai di makom itu sangatlah mudah bagi siapapun manakala dikehendaki Allah. Nah, enteng tahu jawabannya? Enteng. Lah mana golongan yang maksud Allah kehendaki? Tolong dibuka dalam surah Al-Insan terkait mencapai ma'rifatullah. Niki langsung Rasulullah mukhatabnya itu, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawila. 2526. Pagi, siang, sore, malam jenengan iku khusus hati iku nyibukno komunikasi langsung pada Allah lewat dzikir yang dimaksud rasa iku senajano walaupun jasad sampean kali kula niki berinteraksi dengan urusan selain Allah. Mboten angela. Turun-turun kok dinyang mboten angel. Wis lakenono ae. Lakonono ngoten lho. Jenengan akan tahu jawabannya sendiri. Angel buat siapa? Mudah buat siapa? Enggak ada jauh berbeda dengan orang yang kesini tuh Pak. Di Padepokan ini. Buat siapa yang susah, sulit untuk sampai di sini? Bagi jenengan kan mudah toh Pak. Jogja, Jujuk saja, karena sudah terbiasa ke sini. Kalau nggak pernah ke sini, alamatnya nggak tahu, terus saya suruh kamu harus ke Pondok Notoroso utawa Padepokan Notoroso Semarang. Mbahayainya Mbah Yai Fatoni. Nah, sampean sapa ya Mbah Fatoni? Ora tahu cethuk. Krungu suara namine ya wis gelek. Tapi yang mana orangnya? Kira-kira gak bingung nggak Pak? Dimodali ya tidak. Jalannya kamu harus ke sana, di sana. Alamannya ini, rumahnya. Bingung Pak. Sampeyan kenali Allah jeneng tok. Bingung bin bingun. Alias ngeluh, ora iso tembus, mboten saged. Untuk bisa sampai ke situ mudah, ada prosesnya Pak. Sebelum ati sudah tahu yen kabeh Gusti Allah, sedang juga begitu, sesudah ya begitu. Ini tak ubahnya dengan ayat yang mengatakan baik kamu keadaan terjaga maupun keadaan tertidur, hatimu tetap zikir. Niki kan sudah di tingkatan musyahadatul baqa. Untuk bisa sampai di situ lewatilah fana dan kamil, musyahadatul fana dan musyahadatul kamil. Fana sampai kali kula mungkin kalau kejadian sudah 1 minggu baru ingat, muncul tajalli Allah, oh aku Allah sing agawe mang. Ini kan kuncinya untuk bisa menaikkan mutu rasa sampean kan harus netepi dzikir. Hanya dzikir kuncinya itu. Akhirnya semakin lama dzikir itu terus sampean tetepi, maka Allah mindah sampean di makom berikutnya adalah musyahadatul kamil. Berarti sebelum terjadi belum ingat, sebelum sedang terjadi kadang juga tidak ingat. Malah ingatnya itu ketika saat jenengan ini barusan terjadi eling, iya
Iki ningkat, maka sedang terjadi akan ingat. Ningkat terus, bahkan sebelum terjadi akan ingat. Maksudnya ingat iku sadar. Ning ati sampean iku mencorong aku Allah, aku Allah. Ngoten. Aku urip, aku urip. Iki umpami ditulis lho Pak ya. Umpama diucapno gitu. Umpama diucapkan itu dengan bahasa biar mudah dipaham seperti itu. Quran ini kan wis ngomong innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimi shalah li dzikri. Ya aku iki Allah. Oleh sebab itu sembahan aku, tetepno aku. Ngoten lho niki. Nek sembahan aku kan mlayune kepada orang lain. Sing durung tutuk ana kono kok nyembah, kongkon sampai pada aku. Wa aqimis shalah lidzikri. Ketika kau sholat lidzikri semata-mata untuk ingat aku. Artine Pak, segala aktivitas iki piye munculno aku, sadaro yen kabeh sing agawe iku aku. Teng mriku lah aku kuwabe. Nah, saya ulang untuk mencapai pada makom yang puncak di sini kuncinya tetap netepi terus-menerus tentang masalah dzikir. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Wis aja dilepas mekaten. Lanjut.